Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat belajar daring. Materi kita pada hari ini adalah peta minda atau peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran yang dihubungkan dengan suatu kata penghubung sehingga membentuk suatu proposisi. Tujuan dibuatnya peta konsep. Yang pertama, mempelajari cara belajar. Yang kedua, mengungkapkan konsepsi yang salah. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Yang keempat, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang kelima, meringkas isi sebuah buku. Yang keenam, menyenangkan dan mudah diingat. Ciri-ciri peta konsep. Yang pertama, peta konsep atau pemetaan konsep ialah suatu cara untuk menunjukkan konsep-konsep dan proporsi-proporsi suatu bidang studi. Apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, maupun matematika. Dengan membuat sendiri peta konsep, siswa sanggup melihat bidang studi itu lebih terang dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. Yang kedua, peta konsep ialah gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu cuitan dari bidang studi. Ciri-ciri inilah yang sanggup menunjukkan hubungan-hubungan proporsional antara konsep-konsep. Yang ketiga, dalam peta konsep, untuk menyatakan hubungan antar konsep-konsep, tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Yang keempat, bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep tersebut. Jenis-jenis peta konsep. Yang pertama, ada jenis peta konsep jaringan atau network tree. Seperti ini contoh daripada gambar peta konsep tree. Apa itu peta konsep tree? Peta konsep pohon atau jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep dibuat dalam sebuah persegi empat. Sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung. Dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antar ide-ide tersebut. Yang kedua, jenis peta konsep rantai kejadian atau event chain. Lihat gambar di sebelah kanan. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur, atau suatu tahapan dalam suatu proses, seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan suatu eksperimen. Yang ketiga, peta konsep siklus atau cycle concept map. Ini contoh gambarnya. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Yang keempat, peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat,
ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Manfaat peta konsep dalam pembelajaran. Yang pertama, mengeksplorasi apa yang telah diketahui oleh siswa. Yang kedua, memberikan arahan pembelajaran. Yang ketiga, membantu mengekstrasikan kerja laboratorium atau studi lapangan. Yang keempat, membantu membaca materi dari buku pelajaran. Yang kelima, membantu siswa mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas tinggi. Yang ketujuh, membantu siswa menggabungkan ide yang satu dengan ide yang lainnya. Cara membuat peta minda. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep. Yang keempat, mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Langkah-langkah membuat peta minda pada Microsoft Word akan Ibu terangkan setelah yang satu ini. Cara membuat peta minda pada Microsoft Word. Yang pertama, klik menu Insert. Yang kedua, klik Save. Yang ketiga, pilihlah salah satu jenis shape yang diinginkan. Dalam hal ini, Ibu memilih icon atau shape yang modelnya seperti ini. Kemudian bawa ke lembar kerja Microsoft Word, klik tahan dan tarik atau drag. Kemudian pilih lagi gambar shape yang lain. Pilih gambar shape yang lain. Ibu buat yang gambar rectangle. Klik. Kemudian Ibu memilih gambar yang berikut. Yang ini, gambarkan ke lembar kerja. Kemudian Ibu mau menggambar tanda panah. Kita klik ini. Klik tahan tarik. Kemudian pilih lagi, klik tahan dan tarik. Oke, sudah tercipta di dalam layarmu ini suatu peta minda. Bagaimana cara mengetikkan teks? Kamu bisa mengklik klik kanan, pilih Add Text. Nah, kita ketikkan, contohnya Ibu buat mulai. Kemudian ini, bisa juga kamu klik ini. Klik kanan, Add Text. Ketik proses. Di shape yang terakhir juga, klik Add Text. Klik selesai. Nah, ini adalah contoh dari peta konsep atau peta minda yang sederhana. Nanti akan lebih lanjut pada saat tatap muka yang akan Ibu jadwalkan, kita bisa mempraktekkannya lebih dalam lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali.